Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok budidaya ikan nila mau memperjelaskan materi dari budidaya ikan nila. Di sini ada Ajlan Sekina Oval, Cahyo Saputra, Name slowly, name and number. Oh iya, Pak. Di sini ada saya Ajlan Sekina Oval absen 1, ada Cahyo Saputra absen 11, Adriana Jatmiko nomor 24. 29. Oh, I'm sorry. Ada yang minus 1, pintar, untuk pintar, absen 5. Oke, kita mulai dari poin pertama. Gimana sih pemilihan benih ikan nila itu? Ya, pemilihan benih merupakan faktor yang sangat penting dalam pemilihan benih ikan nila. Baiknya gunakan benih ikan nila jantan karena pertumbuhannya 40% lebih cepat dari ikan betina. Poin kedua, budidaya secara monotype. Maju. Yang kedua, budidaya secara monotype berkelamin semua. Lebih produktif daripada campuran karena ikan nila bersifat memijak melakukan perkawinan. Sehingga jika budidaya secara campuran, energi ikan akan habis untuk memijak dan pertumbuhan bobot ikan sedikit terhambat. Slow. Take a deep breath. Ambil nafas. Penyebaran benih ikan nila. Kolam terisi air sedalam 60 sampai 75 cm. Pada tebar kolam tanah untuk budidaya sebanyak 15 sampai 30 ekor. Sebelum disebar, hendaknya melewati tanah adaptasi dengan cara memasukkan wadah berisi benih ikan nila ke air kolam, biarkan selama beberapa jam. Kemudian biarkan ikan keluar dan lepas dengan sendirinya. Selanjutnya adalah cara budidaya ikan nila. Di sini ada 4 hal yang perlu diperhatikan agar pembudidayaan berjalan dengan baik. Yang pertama adalah pemilihan lokasi kolam ikan nila. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, dasar dan dinding kolam terbuat dari tanah liat. Selanjutnya penggilingan tanah 3 hingga 5%. Tujuannya agar mudah pengairan. Selanjutnya adalah air tidak keruh dan tidak terkontaminasi bahan kimia. Juga kecerahan kolam harus 20 hingga 30 cm. Debit air kolam tenang. Selanjutnya diperhatikan adalah melakukan pengolahan kolam. Di sini kita harus menggunakan kolam yang akan digunakan harus dikuras terlebih dahulu 2 minggu sebelum digunakan. Selanjutnya dikeringkan agar kolam bersih dari sisa rumputan. Selanjutnya pasang saringan pada pintu masuk keluar air. Taburkan kapur tohor untuk memberantas hama dan memperbaiki pH tanah. Juga menaburkan pupuk kandang sebanyak 10 meter persegi. Yang ketiga adalah pengairan kolam. Aliri kolam dengan air sedalam 5 hingga 10 cm dan biarkan selama 2 hingga 3 hari. Selanjutnya lakukan pengaitan hingga mencapai 100 cm dari dasar kolam. Yang terakhir adalah pemeliharaan, pemberian pakan dan panen ikan nila. Caranya dengan mengganti air kolam secara rutin, memberi pakan ikan nila 2 hingga 3 kali sehari, dan jaga ketinggian kolam setinggi 75 hingga 100 cm. Juga setelah 3 hingga 6 bulan ikan bisa mencapai berat idealnya, artinya ikan sudah bisa dipanen. Cara pemasaran ikan nila. Pertama, dijual ke pedagang pengumpul. Anda tinggal menghubungi pengumpul. Dia akan datang ke Anda. Kelebihannya adalah pengumpul umumnya siap kapanpun Anda punya. Hanya saja harganya akan jauh lebih miring daripada teknik berikutnya. Pengumpul akan mengambil ikan ke kolam sehingga tidak perlu repot.
Dia harus memastikan ikan nila yang diambil sesuai dengan pesanan pedagangnya. Misal harga di pasar 30.000 per kilo, harga di pengumpul biasanya 25.000 per kilo. Selisih ini diklaim pengumpul karena dia menanggung biaya bensin dan harus mendistribusikannya ke pengecer. Mereka juga menanggung jika ikan tidak laku-laku. Meski harga jualnya tidak tinggi, teknik ini paling banyak digemari. 2. Dijual ke pedagang pengecer pasar dan toko. Anda heran dengan selisih harga pengumpul dan pasar? Jangan heran. Jual langsung saja ke pedagang pasar. Menjual ke pedagang pasar tidak semudah yang saya bilang. Penjual di pasar adalah pebisnis. Mereka butuh keberlangsungan. Pasar ikan nila. Bernegosiasi dengan pedagang pasar. Artinya dalam 1 tahun Anda harus menjamin punya stok ikan untuk para pedagang tersebut, tidak hanya musim panen saja. 3. Dijual ke pemilik warung makan, catering nasi box atau restoran. Memilih cara ini artinya sedikit bekerja keras. Anda menawarkan ke warung makan atau restoran. Harga yang didapat pun cukup lumayan. Tidak hanya rumah makan besar, Anda pun harus mencoba warung makan lesehan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bila teman-teman punya pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan. Oke, Mrs. Lele ya.